Baik, kita ketemu lagi dalam sesi yang ketujuh, masih mengenai konstelasi yang terjadi di Sulawesi Utara, terutama setelah pemerintahan Belanda eksis di wilayah ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan melalui kesempatan ini, yaitu bahwa durasi untuk sejarah Sulawesi Utara ini sebetulnya sangat luas. Kalau dilihat wilayah geografisnya, demikian juga durasi atau waktunya. Sejak sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat dan selama eksistensi mereka di wilayah ini, dan kemudian bagaimana setelah Indonesia merdeka. Jadi memang durasi yang sangat panjang dengan segmen yang harus melingkupi persoalan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dengan semua derivatnya. Kalau kita berbicara saja mengenai bidang sosial, bisa meliputi kesehatan misalnya, persoalan lingkungan, persoalan sekolah, persekolahan atau pendidikan, termasuk juga di sini persoalan kepercayaan. Jadi satu bidang itu sangat luas cakupannya, jangkauannya itu sangat luas. Begitu juga kalau kita berbicara mengenai ekonomi, sangat luas, makro atau mikro. Kalau makro, bagaimana konstelasi Sulawesi Utara ini ketika menjadi jalur perdagangan, demikian juga ketika Sulawesi Utara ini menjadi tempat sebagai penghasil, demikian juga mengimpor produk-produk dari luar. Ketika pada awalnya yang keluar dari wilayah ini, itu memang hanya terbatas pada produk hutan. Kalau pertanian cuma terbatas beras. Tapi hasil alam lainnya, dia bisa misalnya produk malam, wax begitu. Bisa juga ijuk, misalnya seperti itu. Tapi yang keluar bukan hanya beras, dan kemudian jagung, kemudian produk kopra. Tapi pada zamannya, wilayah ini juga memerlukan produk-produk dari luar. Misalnya kain, atau produk yang bahan dasarnya besi, azer, sampai noisduken, sampai sapu tangan, itu didatangkan dari luar. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem ekonomi, bukan hanya mengenai produk-produk besar yang masuk dan keluar, tapi juga ketika kita masuk dan berbicara mengenai bagaimana kedatangan pedagang. Kalau kita bicara mengenai kedatangan pedagang yang juga bukan cuma produk yang dibawa, tapi juga berkaitan dengan jasa, maka bisa jadi lebih luas lagi lingkup kajiannya. Itulah Sulawesi Utara. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ketika bangsa Belanda eksis di wilayah ini dengan menerima warisan dari VOC, karena VOC sudah dinyatakan bangkrut, maka pemerintah kolonial Belanda berupaya mengikat seluruh wilayah, seluruh daerah di bawah naungannya dengan perjanjian-perjanjian. Itu yang saya katakan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, dengan mengikat rakyat, pemimpin-pemimpin lokal di wilayah ini melalui perjanjian, maka di situ ada kebutuhan yang diminta oleh pemerintah kolonial. Demikian juga elit, terutama elit tradisional di wilayah ini, menerima juga upeti, menerima privilege atas apa yang diberikan oleh mereka. Jadi ada persoalan kebutuhan. Singkatnya,
Dalam sistem pemerintahan yang harus saya katakan di sini adalah bahwa pada awalnya wilayah Sulawesi Utara ini merupakan bagian dari kegubernuran Maluku, berkedudukan di Maluku, dan setelah 1824 maka wilayah Minahasa itu sudah diletakkan sebagai bagian dari keresidenan Manado yang berkedudukan di Manado. Demikian juga dengan wilayah-wilayah lainnya. Dari keresidenan, Bolang Mongondo menjadi wilayah keasisten residenan. Wilayah Minahasa menjadi wilayah keasisten residenan. Demikian juga wilayah Sangir Talaut menjadi wilayah keasisten residenan. Di bawah keasisten residenan ada istilah afdeling. Afdeling dengan pemimpin dari pihak Belanda itu disebut kontrolir, dan mereka ini akan mengontrol sebetulnya elit-elit, terutama raja-raja yang masih diberi kesempatan untuk tidak tenggelam begitu saja. Saya pikir demikian. Nanti kita lanjut pada sesi berikut.